Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel kita Your Sayur Farm. Hari ini kita berkunjung ke kebun hidroponik petik oke, yang beralamatkan di Desa Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa tanaman hidroponik, ya cukup luas di sini. Sebelum kita melanjutkan, kita mau kenalan dulu dengan ownernya. Oke, sebelumnya dengan Mbak siapa? Vina. Oh, dengan Mbak Vina. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Mbak, terkait dengan budidaya hidroponik nih. Sebelum Anda memulai, apa sih sebenarnya motivasi dalam hidroponik? Awalnya cuma pengen ngenalin sistem pertanian modern aja ke masyarakat, biar pengetahuan masyarakat tuh tentang pertanian nggak konvensional aja, nggak selalu berpikir kalau bertani itu harus dengan butuh lahan luas, kotor ya gitu. Dengan hidroponik kan bisa handle semuanya sebenarnya, yang takut kotor, yang kekurangan lahan bisa. Oke, berarti memang hidroponik bisa diterapkan oleh semua orang ya, apalagi sekarang anak muda. Biasanya memang anak muda itu malas untuk malas kotor, artinya memang malas repot juga. Untuk melihat dari beberapa tanaman di sini, apa sih sebenarnya kendala dari hidroponik daripada dengan tanaman yang konvensional? Kendalanya apa ya? Itu apa ada kendala tentang atau enggak? mungkin dari Perawatan atau bagaimana? awal aja. Kalau hidroponik kan lebih, kadang harus nyiapin instalasi, lebih lebih ruwet gitu loh. Daripada konvensional ada tanah udah bisa nanam kan. Kalau hidroponik harus siapin instalasi, terus kita ada alat tes tersendiri kan untuk itu aja. Berarti memang harus persiapan ya, memang dari seperti ada paralon atau ya guli instalasi seperti ini. Kalau boleh tahu, kira-kira butuh modal banyak nggak? Kalau modal awal lumayan. Tapi di perawatan kita lebih murah loh ya. Kalau modal awal lebih murah. Berarti memang di hidroponik modal di awal ya, cuman perawatan dan jangka panjangnya. Oke. Terus untuk karena kondisi kebun ini kan terbuka ya, apa ada kendala hama atau bagaimana? Hama jelas. Kalau yang terbuka pasti hama lebih kemarau udah pasti kena ulat segala macem hama. Terus masalah ini kalau hujan ya siap-siap aja sayur tuh pecah kan daunnya. Jadi memang ada risiko juga ya, karena lahan terbuka. Daripada yang kita pakai greenhouse jauh lebih Lebih komersial juga ya. Oke. Untuk masalah ketahanan sayuran ya, mungkin ada hama, itu bagaimana cara pengendaliannya Mbak Vina di kebun dalam mengendalikan hama? Kalau selama ini kan kita nggak pakai pestisida, ngondabati juga nggak pakai, pesnap kita nggak pakai. Tanam ini aja, bunga-bunga di pinggir kebun aja. Jadi hama tuh biasanya lebih suka ke ini kan, ke bunga-bunga kayak bunga matahari, kenikir. Oh gitu. Jadi lebih memanfaatkan alamiah. Jadi banyak menanam bunga-bunga di pinggir kebun ya. Terus untuk tanaman sendiri, mayoritas yang Mbak Vina tekuni sekarang ini apa di kebun? Sampai sekarang sih masih selada, dari awal sampai sekarang masih fokus di selada. Masih fokus di selada. Berarti banyak dong peminatnya selada di Kota Pamekasan. Lumayan. Untuk pemasaran sendiri apakah lancar atau bagaimana, atau ada customer tetap? Customer tetap ada, tapi sampai diimbangi sama promosi juga. Dengar-dengar Mbak Vina punya kebun lain selain di sini. Itu di mana? Di sebelah rumah juga sih sebenarnya, nggak jauh, 50 meter lah dari sini. Total, kalau boleh tahu, total titik tanam dari semua instalasi hidroponik yang Mbak Vina miliki ini ada berapa lubang tanam kira-kira? 4.500-an, peremajaan ada 2.000-an. Ini kan banyak Mbak Vina ya. Terus untuk memenuhi beberapa customer, apakah bagaimana Mbak Vina atau punya tips untuk memenuhi customer apabila tiap hari ada permintaan, jadi seperti itu?
Kita pakai sistem rotasi. Jadi sistem semainya tuh saya pakai tiap minggu. Jadi bisa tiap hari kan kita bisa panen untuk memenuhi ini. Ya pol-polnya habis ya kita kan ada komunitas. Jadi bisa cari ke temen lah. Stok sayur yang masih ada gitu. Iya, berarti untuk sistem pemasaran nanti tiap minggu ya. Tiap minggu sayuran ini harus terjual, harus keluar. Jadi Udah ada target kita 1 minggu itu harus 2.000 harus keluar. 2.000 apa? Tanaman. 2.200-an sih. Oh, 2.000. 200-an. Oh, 2.200. Ini jualnya per kilo atau per pack? Per kilo per pack bisa. Jadi tergantung permintaan customer juga ya. Banyak kan kalau pedagang-pedagang ya, kayak kafe atau apa ya, pedagang kaki lima itu biasanya kiloan. Kalau untuk konsumen biasa lah, rumah tangga itu paling pekan. Oke. Terus untuk penjualan sendiri ini lebih memanfaatkan mereka langsung ke kebun atau nanti sistem antar ya? Karena kendala aku ini di pinggiran desa, di pinggiran kota, jadi harus jemput bola kan. Kalau orang kesini nggak mungkin Mas Hajir ya, males ya. Jadi kita sistem apa? Ada sistem antar lah. Diantar sampai ke depan rumah, ke depan pintu. Oh, depan pintu. Jadi enak ya, karena apalagi hidroponik ini sayurannya sudah fresh. Customer tinggal sistem ya, tinggal tunggu di rumah sudah dapat kiriman sayur, jadi seperti itu. Jadi ini bisa tiap hari juga kadang permintaannya. Iya, permintaan tiap hari pasti panen. Itu kebanyakan konsumen itu atau mereka memiliki outlet atau rumah makan atau bagaimana? Ya, kebanyakan outlet, rumah makan, kafe, restoran gitulah. Oke, jadi alhamdulillah ya cukup banyak. Untuk berkebun hidroponik sendiri, Mbak Vina di sini sudah berapa lama berhidroponik? 2018, berarti sekitar 3 tahunan lah. Sudah Awal 2018. awal 2018. Apa ya? Sebenarnya belajarnya udah dari 2017, cuma kita fokus ke apa ya? 2018 ke penjualan buat inilah 2018 kita udah jual-jual, udah bikin kebun gitu, nambah-nambah instalasi tuh 2018. Untuk perawatannya sendiri, kembali lagi, kalau perawatannya hidroponik dengan konvensional itu apa sih perbedaannya dari segi perawatannya, sulit atau enggak kalau hidroponik? Kalau hidroponik malah perawatan lebih gampang Mas, soalnya kan sementing pokoknya kalau sih mungkin habis panen kita sterilisasi ya. Habis panen tuh proses dari panen selanjutnya itu paling cuma 2 hari kan kita sterilisasi selesai. Kita langsung bisa nanam lagi kan, beda sama konvensional kan harus di ini dulu. Kita harus ngolah tanah lagi, jadi persiapan lahan ya. Oke. Sama juga lebih sedikit daripada konvensional. Kan kita jauh dari tanah. Oke. Terus ini Mbak Vina, kalau hidroponik kan itu juga pakai pupuk ya? Pupuk. Kalau boleh tahu itu menggunakan pupuk apa? Kita pakai Abimix. Abimix itu bagaimana sistem pemberian pupuknya pada hidroponik? Kalau konvensional kan kita biasanya pakai pupuk hanya kadang ditabur saja begitu. Kalau hidroponik bagaimana? Abimix itu kan ada A sama B, dipisah ya antara pupuk A sama pupuk B itu. Ya kita kasih aja itu biasanya takaran ya, kalau belum punya kan ada alat tersendiri ya, TDS meter itu. Kalau nggak ada alat ya kita pakai sistem aja, perkiraan aja. Biasanya ditaruh di air tandon, pakai 1 liter air 5 mili A 5 mili B, itu normalnya sih kalau tidak punya alat ukur. Oke, kalau untuk takaran hidroponik itu kan ada yang namanya ppm ya. Kalau ppm sendiri yang digunakan Mbak Vina di kebun peti ini apa? Berapa ppm? Maksimal 800 kalau untuk selada. Kalau untuk selada maksimal 800. Maksimal 800 ya. Oke. Kalau saya makainya loh ya, sekitar itu. Jadi kalau untuk masalah perbandingan efisiensi penggunaan pupuk dengan konvensional bagaimana menurut Mbak Vina? Ya lebih hidroponik. Kalau konvensional kan nggak tertakar, maksudnya itu Mas Hajir ya, pertanyaannya. Kalau konvensional kita kan nggak tertakar dengan sesuai kebutuhan tanaman. Kalau hidroponik
Udah sesuai kebutuhan. Jadi 800. Kebutuhan tanaman tuh udah ada di Ebimik itu. Oke. Jadi memang lebih efisien ya daripada penggunaan pupuk itu sendiri. Kalau di tanah memang kita tidak memiliki takaran yang pasti. Kalau hidroponik karena sudah pasti dengan menggunakan alat ukur tadi ya, ppm. Saya kira sekian dulu perbincangan saya dengan Mbak Vina. Kalau untuk daerah Pamekasan, untuk teman-teman yang masih belum tahu tentang kebun hidroponik, di sini mau berbagi info ya. Di sini juga ada kebun hidroponik, namanya Petik ya. Petik posisinya itu di daerah jalan apa sebenarnya? Jalan Raya Supaah. Jalan Raya Sopaah. Kalau teman-teman yang mau pesan Mbak Vina itu biasanya langsung menghubungi Mbak Vina melalui WA atau Instagram? Bisa WA atau Instagram. Oke, kalau boleh tahu apa Instagramnya? Instagramnya Petik Hidroponik, di follow ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau follow ataupun mau kenalan dengan hidroponik di Pamekasan, bisa langsung datang ke kebun Petik Hidroponik ya. Instagramnya Petik Hidroponik ya. Oke, sekian dulu perbincangan saya dengan Mbak Vina, pemilik atau owner kebun Petik Hidroponik. Sampai jumpa dan tunggu channel selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Petik, kedatangan ownernya bersayur. Ini karena proses pengambilan gambar tapi Jangan dilihat ini. karetnya begel.